Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Legenda Sang Monster. Chapter 41, Berbelanja Lagi. Ketika Zhang Xuan akan membawa Ling Tian dan kedua gadis itu ke dalam ruangannya, Ling Tian segera berkata, "Paman Zhang, sepertinya kita harus ke ruangan penampungan daging binatang roh." Mendengar itu Zhang Xuan sangat gembira, dia tahu bahwa Ling Tian telah membawa daging binatang roh tingkat 3 lagi. Dia langsung membawa mereka ke ruangan penampungan daging. Setelah sampai, Ling Tian segera mengeluarkan tubuh binatang roh tersebut dari cincin ruangnya. Semuanya hampir 200 ekor, karena Ling Tian telah memberikan sebagian ke klan Ling. Mata Zhang Xuan terbelalak melihat begitu banyak binatang roh tingkat 3 yang dikeluarkan oleh Ling Tian. Itu lebih banyak dari yang dibawa Ling Tian sebelumnya. Sebelum Zhang Xuan terjatuh karena terkejut, Ling Tian segera menangkapnya. "Ah, Tuan Muda Ling, ini sangat banyak hingga bisa menjadi persediaan daging selama 2 tahun. Hahaha, memang aku sengaja membawa banyak Paman Zhang, agar aku tidak sering untuk bolak-balik ke hutan terlarang. Ah, karena semua daging binatang roh yang sebelumnya telah habis terjual, aku akan menyerahkan hasil keuntungannya kepada Tuan Muda Ling." Zhang Xuan segera mengeluarkan uang kertas yang sangat banyak. Kini giliran Lin Yue dan Su Mei yang terbelalak melihat semua uang tersebut. Dalam hidup mereka, ini pertama kalinya mereka melihat uang sebanyak ini. Selembar uang kertas ini bernilai 1000 koin emas, semuanya ada 300.000 lembar yang berarti semuanya bernilai 300 juta koin emas. "Aku akan mengambil 50 juta dari hasil keuntungan kita ini Tuan Muda Ling," kata Zhang Xuan dengan sangat gembira. Selama ini dia tidak pernah bermimpi akan menjadi kaya, tapi setelah mengenal Ling Tian, hidupnya sekarang mulai berubah. "Kamu sangat merendahkan aku Paman Zhang jika kamu hanya mengambil 50 juta saja dari keuntungan kita. Aku Ling Tian, tidak akan pernah menarik kata-kataku. Sesuai perjanjian sebelumnya, hasil keuntungannya akan kita bagi 2. Aku akan mengambil 150 juta, dan Paman Zhang juga mengambil 150 juta. Begitu juga dengan daging binatang roh yang baru saja aku bawa ini. Hasil keuntungannya akan tetap kita bagi 2, kata Ling Tian lagi, lalu mengambil uang 150 juta itu. Tapi, suara Zhang Xuan tergagap. Tidak ada kata tapi Paman Zhang, sebab semua itu memang telah menjadi milik Paman Zhang sendiri. Ucap Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. "Yuer, Meier, dan Paman Zhang juga, berikan kepadaku cincin ruang kalian." Ling Tian mengangkat tangannya seraya meminta kepada mereka bertiga. Su Mei seketika tersenyum senang saat mendengar Ling Tian memanggil namanya seperti itu, tapi dengan cepat juga wajahnya kembali ke sikap dinginnya lagi. Mereka bertiga tertegun sejenak, tetapi segera memberikannya kepada Ling Tian. Ling Tian kemudian melambaikan tangannya untuk membuat formasi penyegelan di ruangan itu, lalu segera mengukir formasi ruang pada cincin mereka. Zhang Xuan dan Su Mei sangat terkejut melihat apa yang dilakukan Ling Tian. Satu lagi yang baru mereka ketahui dari Ling Tian, ternyata dia juga seorang master formasi. Dalam beberapa menit, Ling Tian telah selesai mengukir formasi tersebut dan kemudian mengembalikannya kepada mereka bertiga. "Aku telah memperluas cincin ruang kalian sekitar 1 kilometer, dan juga aku telah menanamkan formasi penyegelan di dalamnya. Cincin ruang itu hanya bisa dibuka oleh kalian sendiri dan juga aku," kata Ling Tian pelan, karena sedikit kelelahan setelah menghabiskan sebagian kekuatan spiritualnya untuk mengukir formasi. Kini sekarang ketiganya yang terkejut mendengar perkataan Ling Tian. Cincin ruang Zhang Xuan yang terluas di antara mereka hanya sekitar 50 meter saja, tetapi sekarang telah menjadi seluas 1 kilometer. "Aku juga telah mengisi cincin kalian berdua dengan masing-masing 10 juta koin emas, karena aku tahu wanita paling suka berbelanja," kata Ling Tian kepada Lin Yue dan Su Mei. Lin Yue dan Su Mei hanya mengangguk dan ekspresi mereka pun tidak berubah, tetapi di dalam hati mereka sangat bahagia. "Baiklah Tuan Muda Ling, kalau begitu aku akan keluar dulu dan mengumumkan kepada para tamu bahwa rumah makan ini telah menyediakan daging binatang roh tingkat 3 lagi," kata Zhang Xuan dengan wajah berseri-seri. "Iya Paman Zhang, aku juga akan segera kembali ke ruanganku." Ling Tian kemudian membawa Lin Yue dan Su Mei ke ruangannya. Setelah memasang formasi penyegelan di dalam ruangnya, Ling Tian berkata kepada mereka berdua bahwa dia akan memulihkan kekuatan spiritualnya. Lin Yue dan Su Mei juga ikut berkultivasi di sisi Ling Tian. Waktu terus berlalu, tak terasa pagi pun telah tiba. Acara pelelangan di Paviliun Harta akan diadakan siang hari. Karena merasa sedikit bosan, Lin Yue mengajak Ling Tian untuk menemaninya bersama Su Mei berbelanja. Karena Ling Tian telah tahu bahwa wanita akan membutuhkan waktu yang lama jika sedang berbelanja, dia segera membuat alasan untuk menolaknya.
Kekuatan spiritualku masih belum kembali ke puncaknya, coba lihat wajahku ini. Ling Tian membuat wajahnya seakan terlihat lesu. Wajah Lin Yue segera berubah cemberut saat mendengar perkataan Ling Tian. Dia seperti kehilangan semangat untuk pergi berbelanja. Baiklah, baiklah, aku tidak tega jika harus melihat wajah cemberutmu itu. Ling Tian segera berdiri dan menghampiri mereka berdua. Lin Yue langsung bersemangat kembali saat mendengar Ling Tian akan menemani mereka berbelanja. Dia segera menggenggam tangan Ling Tian dan menariknya keluar dari ruangan. Saat mereka berjalan, tatapan mata Su Mei sesekali melihat ke arah tangan Ling Tian dan Lin Yue yang saling menggenggam dengan erat. Tiba-tiba tanpa disadarinya, Ling Tian telah menggenggam tangannya juga. Tubuh Su Mei tersentak seperti sedang tersengat listrik merasakan tangan hangat yang menggenggam jarinya. Dia hampir menarik tangannya, tetapi perasaan yang sangat nyaman segera menjalar ke dalam hatinya yang membuatnya seketika menjadi tenang. Banyak tatapan membunuh dari para gadis-gadis yang ditujukan ke arah Lin Yue dan Su Mei saat melihat Ling Tian bergandengan tangan dengan mereka berdua. Lin Yue yang merasakan tatapan itu semakin memperlihatkan kemesraannya bersama Ling Tian, hingga membuat para gadis-gadis tersebut seakan-akan hendak mencabik-cabik tubuh Lin Yue. Setelah mereka keluar dari rumah makan, mereka pun segera naik ke kereta kuda lalu menuju ke pasar. Lin Yue segera menarik Ling Tian ke toko pakaian terbesar saat mereka telah sampai di pasar. Ling Tian juga seperti kerbau yang ditusuk hidungnya dan ditarik kemanapun untuk mengikuti Lin Yue yang akan berbelanja. Adakah saat ini yang akan bertarung denganku? Aku akan mati bosan jika harus menemani para gadis ini berbelanja. Ling Tian mengutuk di dalam hatinya. Tanpa mempedulikan wajah Ling Tian yang terlihat seperti sedang menggerutu, Lin Yue terus membawanya saat dia akan membeli beberapa pakaian beserta aksesorinya. Su Mei juga ikut memilih beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Setelah 4 jam berlalu, mereka berdua pun akhirnya selesai berbelanja. Lin Yue kemudian menatap Su Mei seakan memberi kode kepadanya. Su Mei yang melihat itu segera mengerti dan menganggukkan kepalanya. Apalagi yang akan mereka lakukan? Sebentar lagi acara lelang akan dimulai. Ling Tian mulai menggerutu lagi di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Lin Yue segera menyerahkan sebuah pakaian yang berwarna putih dan sangat bagus kepada Ling Tian. Cobalah, menurutku itu akan terlihat pantas jika kamu memakainya di acara lelang tersebut. Ucap Lin Yue. Pakaian yang sedang aku pakai ini juga sangat cocok dipakai di acara lelang itu. Ya sudahlah, padahal ini adalah pilihan kami berdua. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan mengembalikannya lagi. Lin Yue berkata dengan nada sedih, kemudian akan mengambil kembali pakaian yang telah dia berikan kepada Ling Tian. Baiklah, aku akan segera memakainya. Ling Tian segera berlari ke arah ruang ganti untuk mencoba pakaian tersebut. Beberapa menit kemudian Ling Tian telah selesai dan keluar dari ruangan itu. Mulut Lin Yue dan Su Mei ternganga setelah melihat penampilan Ling Tian tersebut. Wajahnya yang tampan itu terlihat berwibawa dan membuat para gadis yang melihatnya seakan tidak pernah bosan untuk menatapnya. Para pelayan wanita yang berada di toko itu juga seakan lupa melakukan tugasnya karena terkesima melihat penampilan dari Ling Tian. Ling Tian tidak mempedulikan itu semua, dia segera menghampiri Lin Yue dan Su Mei lalu berkata, "Lelang akan segera dimulai, ayo kita bergegas ke sana." Kemudian dia memegang tangan mereka berdua yang masih dalam keadaan terkejut itu, dan menariknya keluar dari toko tersebut. Bersambung.